الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا الصفا وطاب وفد الهنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru Bina 12 Rantau Bais, seterusnya yang Bapak sayangi, anak-anak sekalian, siswa-siswi sekalian, siswa-siswi menjadi generasi penerus dan pelurus kelak nantinya untuk agama, untuk bangsa, dan untuk masyarakat ini. Ustaz doakan semoga anak-anak Pak Ustaz semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Sekali lagi, Pak Ustaz doakan semoga anak-anak kami semuanya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Kalau sudah didoakan itu diaminkan. Jadi tunjukkan, buktikan kita itu anak yang soleh. Anak yang soleh itu seperti apa? Nah, yang tak baik-baik itu semua itu anak soleh. Yang tak baik-baik itu dah anak jahat semua. Sudah didoakan. Ya? Mau didoakan anak soleh? Nah. Baik, sebelum kita lanjutkan, lebih dahulu kita berdoa. Mungkin ibu kepala sekolah dalam keadaan sakit, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Segera memberikan kesembuhan ya Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dalam keadaan sabar dalam sakitnya, dan tentu setelah beliau sehat bisa kembali beraktivitas dengan baik. Dan anak-anakku sekalian, sehat semua? Sehat? Sehat semua? Ada yang sakit pagi hari ini? Ada yang sakit? Siapa yang memberi kita sehat? Siapa yang memberi kita sehat?
ada yang sakit hari ini? Ini ada yang sehat, ada yang sakit. Makanya kita yang sehat ini bersyukur. Nah, kita yang sehat ini bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita Nah, kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa hadir ke sekolah. Nah, kita tidak bisa hadir dalam acara pagi hari ini. Makanya bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, pergunakan kesehatan itu dengan baik. Contohnya seperti apa, Pak? Datang ke sekolah ini belajar dengan baik. Itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena mudah bagi Allah untuk membuat kita sakit. Ya? Mudah saja buat Allah itu membuat kita sakit. Jadi mumpung Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kesehatan, pergunakan kesehatannya baik-baik. Pergunakan kesehatannya baik-baik. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersekolah. Banyaknya anak-anak hari ini yang tidak bersekolah. Banyak hari ini kawan-kawan yang seumur kita tidak sekolah. Banyak. Ada yang memang tak mau sekolah. Ya? Sekarang sekolah udah gratis. Dia tak mau sekolah karena nakal, dikeluarkan dari sekolah. Itu tak bersyukur. Ya? Karena sekolah ini bukan tempatnya anak-anak nakal. Makanya kalau anak-anak nakal itu dikeluarkan dari sekolah. Kalau mau dikeluarkan dari sekolah, jadilah anak nakal. Ya? Sekolah ini untuk menjadikan supaya kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik. Makanya sekolah ini tempat orang baik, bukan tempat orang nakal. Makanya yang nakal itu pasti dikeluarkan dari sekolah. Nah, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Termasuk pagi hari ini kita ini belajar. Ya? Pagi hari ini kita tetap dalam proses belajar mengajar. Tapi sekolah kita memperingati Isra wal Mi'raj. Acara apa? Isra wal Mi'raj. Kelas 6 mana kelas 6? Kelas 6, kelas 5. Semuanya. Ya. Coba sebutkan hari-hari besar. Hari-hari besar dalam Islam. 1. Isra Mi'raj. Lagi. Maulid Nabi. Lagi. Diperingati puasa itu. Ada lagi Nuzulul Quran. Apa lagi? Ada lagi memperingati tahun baru Islam. Ada lagi Idul Fitri, Idul Adha. Itu beberapa hari yang diistimewakan atau yang kita sebut dengan hari-hari besar agama Islam. Pada pagi hari ini salah satunya kita peringati. Tadi sudah disebutkan Muhammad Iqbal. Hari ini Pak, kita Isra wal Mi'raj. Isra itu bahasa Arab, yang disebut Isra dan Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Wawnya itu dan. Ya? Acara apa pagi hari ini? Isra wal Mi'raj. Siapa yang Isra wal Mi'raj ini? Nabi kita tadi yang kita sayangi, yang kita cintai, melaksanakan Isra wal Mi'raj.
Siapa yang menyuruhnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok dalam sejarah, makanya setiap tahun kita memperingati salah satunya Isra wal Mi'raj agar kita semua umat Islam ini tahu sejarah itu. Ya. Agar kita tahu dengan sejarah. Nah, oh begitu rupanya Rasulullah memperjuangkan agama Islam ini. Sakit, diuji, penuh dengan pengorbanan. Ya. Jadi harapannya setelah kita dengar, kita tahu apa itu Isra wal Mi'raj itu. Tanggal berapa terjadinya Isra wal Mi'raj itu? Lah tanggal 3. Letih kawan tadi menyanyi ya. Baik, kita mulai dulu. Yang tahu apa yang dimaksud dengan Isra? Itu ada dua, nak. Ada dua kegiatan Nabi Muhammad di sana. Ada yang satu disebut dengan kegiatan Isra, yang kedua kegiatan Mi'raj. Makanya Isra wal Mi'raj Iqbal. Ya? Mau aku sayang sama abang. Wah, abang pandai. Ya? Nah, kalau lah hafal apa nama uang itu berarti dari spesialis. Berarti dari spesial kita untuk uang tuh, ya kan? Nah, Iqbal betul loh. Dia spesialis uang loh. Nah, ingat tuh tahu sama uang tuh. Ya. Siapa yang berani? Apa yang disebut dengan Isra? Kelas 5, kelas 6 itu tak ada yang tak tahu lagi. Bapak yakin sudah disampaikan oleh guru agama Islamnya. Jawab sana. Ya? Tapi guru hari ini capek nak. Kalau bahasa rantabaisnya bubu halio. Dia mengajar, ya, keluar dari kelas nanti hilang ilmu itu. Belajar cara berwuduk, pindah ke bab solat. Ditanya lagi wuduknya tak tahu. Nah, begitulah. Coba ikhlas, kita belajar itu ikhlas. Kelas 6 siapa yang tahu apa yang disebut dengan Isra? Siapa saya kasih hadiah? Ya? Siapa yang tahu apa yang disebut dengan Isra? Karena dia dua kegiatan, Isra wal Mi'raj. Nah, kita awali dengan Isra dulu. Apa Isra itu? Apa Isra wal Mi'raj itu? Ada yang tahu? Yang di depan Bapak kelas berapa? Kelas 1, nah, dengarkan ya. Nah, kelas 1 itu udah belajar 25 Nabi. Ya. 25 Nabi, nanti udah belajar. Kelas 1 atau kelas 2. Mana? Kelas 6, 40 orang katanya tadi. Berapa? Kelas 6 lebih kurang 40 lebih, Pak. Mana yang kelas 6? Iqbal kelas berapa, Bal? Kelas 5 baru. Belum pernah mendengar Isra Mi'raj. Udah. Apa Isra wal Mi'raj itu? Tahu tak? Dah. Kalau tidak tahu, pagi hari ini Bapak kasih tahu. Bapak kasih tahu. Ingat. Terakhir nanti ditanya lagi. Kalau tidak juga tahu, disuruh Pak Suharman nanti tadi kurung dalam ini. Ya? Biar ada manfaat. Jadi hari ini kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Makanya orang sholat aja, kalau udah umur 7 tahun, apa umur udah 7 tahun? Kalau belum sholat, aku kusuh atuk bang Muhammad bang lo. Ya? Kalau udah umur 7 tahun, tidak sholat, boleh dipukul. Itu artinya apa? Dipaksa. Ya? Jam 6 pagi belum juga bangun, siram pakai air. Biar bangun. Apa ayahnya oleh bagus, apa nak menyiramnya? Ya? Dah. Yang di ujung dengar? Di ujung? Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam. Muhammad itu berjalan malam hari.
Isra itu perjalanan di malam hari. Perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Madinah. Sudah? Ada yang sudah nangkap? Ada yang bisa mengulangi? Perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Madinah, atau yang disebut dengan Palestina. Sudah? Sudah nangkap? Sudah? Sudah? Sama-sama ulangi. Perjalanan Nabi Muhammad coba ulangi. Aku lagi pangkal, apa duduk paham? Coba. Perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil. Dah. Bisa? Apa Isra? Bangsa itu. Kalau hilir kadang berulah hujan. Iqbal. Apa yang disebut dengan Isra? Perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam di Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Madinah. Ya. Iqbal 100 konten. Nanti Bambal. Hah? Bahasa Amsterdam. Ya. 100 konten. Nah, perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Madinah. Itu Isra. Yang keduanya ada Mi'raj. Makanya kita sebut Isra wal Mi'raj. Nah. Sekarang Mi'rajnya apa? Perjalanan lanjutan. Ya. Tapi melanjutkan perjalanan Muhammad tadi. Udah sampai dia ke Masjidil Aqsa tadi, dia Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan lanjutan Nabi Muhammad, ya, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Kemana lagi? Sidratul Muntaha. Kemana lagi? Mustawa. Sampai kemana lagi? Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jadi Mi'raj itu singkatnya perjalanan lanjutan Muhammad menghadap Allah. Dah. Mi'rajnya udah. Perjalanan lanjutan Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Dah, pengertiannya udah dapat. Pengertian Isra dan pengertian wal Mi'raj. Sekarang pada tanggal berapa peristiwa yang maha besar itu terjadi? Udah, tadi sudah dinyanyikan. Peristiwa besar itu terjadi, anak-anakku yang kusayangi sekalian. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad Isra. Pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-11 Hijrah. Ketika itu umur Muhammad 51 tahun. Dah lengkap? Ya?
peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-11 Hijriah ketika umur Muhammad 50. Dah. Orang yang tidak sholat itu akan diberikan kesempitan hidup baik di dunia sampai di akhirat. Susah terus. Sakitnya payah. Orang yang sholat itu. Makanya saya sampaikan kalau nak kaya rajin sholat. Kalau tidak sholat, hidup awak susah. Walaupun sawit berhektar-hektar tapi dia berbuah tu. Bubuhnya 50 buah. Ini dapat tu. Bubuhnya 50 buah, ini dapat udang tu. Karena ini untuk salat subuh tu, dah bangkit penengok bubuh. Orang salat subuh ni lah ini kudados. Semayang dulu, baik. Itu yang kedua. Yang tidak sholat itu akan diberikan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu. Baik, bisa berganti mulai nanti zuhur kita sholat? Bisa berganti mulai zuhur nanti kita sholat? Jangan lagi tinggalkan sholat jemaah. Jangan lagi tinggalkan sholat. Belum nanti lagi terakhir. Sana nampak orang mati. Sana nampak orang mati no. Kira-kira kalau dia tengok ke bawah tu, sedap di bawah tengok. Sedap tak? Meter kali 2 meter, berarti dihenti pakai papan, tindik buang. Kecil, lemeh. Itu yang di dalam tu hidup atau mati? Yang di dalam tu nak hidup. Makanya tengok orang mengapankan tu, itu ikutnya tu dilopok balik. Melangkahnya orang yang melangkahnya tu baliknya. Duduknya tu. Itulah malaikat mungkar dan nangkir datang. Oh sebenarnya semayang bang petang no. Ini bisa dikecil-kecil tu. Kalau ini semayang, lebih-lebih di bantai dalam tu. Galak cantik. Ekonomi nak kehangatan awak lah. Betul-betul ini apa di dalam tu? Ya? Kalau nak senang jalan kubur tu semayang. Ya? Sebatang pohon daunnya rimbun. Letak bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun. Walaupun hidup seribu tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya. Banyak nak golak. Dalam kubur tu sempit, gelap, banyak binatang. Solat awak itulah yang akan menolong awak dalam kubur yang semeter kali semeter yang dibentuk tanah. Tanah awak ini semayang no. Hasab awak dalam kubur tu. Ya, makanya kita harus sholat. Makanya kita harus sholat. Sekali lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Rabbana muqimus salat. Rabbana muqimus salat. Rabbana muqimus salat wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami, jadikan anak-anak keturunan kami orang-orang yang kita melaksanakan salat. Baik. Sebelum kita akhiri, apa tadi yang disebut dengan Isra? Perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan lanjutan Nabi Muhammad untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isra dan Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke 11 Hijriah ketika umur Nabi Muhammad 51 tahun. Oleh apa yang dijemput oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra wal Mi'raj? Ya ini perintah melaksanakan salat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah daripada peringatan Isra dan Mi'raj
dan kita semua tidak lagi meninggalkan sholat. Karena kunci daripada kehidupan ini sholat. Kalau kita sudah sholat, insya Allah kita akan menjadi anak yang baik. Kalau kita belum sholat, kita tidak akan bisa untuk menjadi anak yang baik. Karena sholat itu mencegah kita dari mencuri. Sholat itu mencegah awak dari bercaik. Ya? Dan sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau kita sudah sholat, insya Allah kita menjadi anak yang soleh. Marilah sama-sama kita akhiri acara kita ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Asam kambing, asam denugu, asam riang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة وعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni pula dosa dan kesalahan oma ayah kami, ya Allah. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Sebagaimana kedua orang tua kami telah menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami ini, ya Allah, anak-anak keturunan yang cinta melaksanakan sholat, ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami ini, ya Allah, anak-anak peserta didik kami ini, ya Allah, anak-anak yang cinta melaksanakan sholat, ya Allah, anak yang cinta melaksanakan sholat, ya Rahman. Jadikanlah anak didik kami ini anak yang saleh dan salehah, ya Allah.
Jadikanlah anak-anak didik kami ini anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak-anak didik kami ini anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Rabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Selamatkan kami hidup di dunia ini ya Allah. Selamatkan kami hidup di dunia ini ya Allah. Selamatkan pula kami hidup di kampung akhirat nanti ya Allah. Selamatkan pula kami hidup di kampung akhirat nanti ya Allah. Jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Rabbi. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad. Saya sebagai protokol apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.